Maka setelah setahun sampai nisab, baru harta itu, uang itu wajib dizakati. Zakatnya berapa? Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Fazah di Madiun. Ustaz, pertanyaannya adalah, semoga Habib selalu sehat walafiat, panjang umur, barokah, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Habib yang pertama, berapakah jumlah nisab zakat profesi dalam waktu 1 tahun ya Habib? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berapakah nisab uang tabungan dalam waktu 1 tahun? Dan yang ketiga, gaji yang sudah dizakati kemudian dimasukkan tabungan, apakah uang tabungan itu masih wajib dikenai zakat? Mohon jawabannya Habib. Di madhab Imam Syafi'i, zakat itu sudah diatur bagiannya. Zakatul mal wa zakatul badan. Zakat harta dan zakat badan atau zakat fitrah. Zakat fitrah di waktu Ramadan, diawali waktunya dengan awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri di bulan Ramadan, dan itu dengan pembahasannya dan penjabarannya bagi orang yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Idul Fitri, di hari Idul Fitri, menangi Ramadan, nututin Ramadan dan nututin Idul Fitri. Maka wajib bagi dia zakat fitir untuknya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi dari istri, anak dan orang tua yang ikut dia. Zakatul mal, zakat harta juga udah diatur. Tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib dikeluarkan zakatnya an-nagdain, emas dan perak dan uang yang ada sekarang ini. Nah, ulama mayoritas mengatakan uang ini seperti kedudukannya emas dan perak karena sudah menjadi alat untuk bermuamalah jual beli. Kemudian zakat pertanian, tidak semua pertanian wajib dizakati. Pertanian yang nanam tanaman pokok, makanan pokok, beras, jagung dan sepertinya. Atau buah-buahan hanya 2 yang wajib zakat, yaitu kurma dan anggur. Selain itu tanaman mangga, jeruk, pepaya, durian tidak wajib zakat dari segi tanamannya. Kemudian ar-rikas, barang temuan, nemu emas, nemu perak zaman jahiliyah dengan pembahasannya. Atau ma'din dan ma'din, barang tambang, tambang emas, tambang perak dengan pembahasannya. Ini harta yang wajib dizakati. Selain itu tijarah dan perdagangan ya. Dagang kalau dagang apapun. Dagang apapun wajib dizakati dengan syarat-syaratnya. Orang yang kerja yang tiap hari ngambil gaji seperti tukang atau pegawai atau mengambil gaji tiap bulan, pegawai pemerintah, pegawai satu perusahaan, pekerjaan itu tidak diwajibkan, uang hasil pekerjaannya tidak wajib zakat. Tidak ada zakat dalam mazhab Syafi'i yang kita ketahui. Zakat profesi itu enggak ada, zakat pekerjaan itu enggak ada. Yang ada zakat uang, zakat pertanian, zakat perdagangan, tambang dan barang temuan, rikas. Maka orang yang pekerja, pegawai yang tiap bulan mendapat gaji, berapapun gajinya tidak wajib dia zakat. Kecuali
jika uang itu dia tabung, kemudian sampailah 1 tahun perputaran uang itu diem, dan sampai kepada batas nisab, maka setelah setahun sampai nisab, baru harta itu, uang itu wajib dizakati. Zakatnya berapa? Ya, rubu usyur, 1/10 dibagi lagi 1/4. Itu berapa itu? Kalau 100 juta, 1/10-nya 10 juta, 1/4-nya 2,5 juta. Jadi orang punya uang 100 juta, diem uang itu di tabungannya, di bank, atau dipinjam orang, tetap itu milik kita. Setelah 1 tahun, maka wajib dizakati. Dari 1 juta itu 2,5 juta. Gimana kalau saya keluarkan setiap bulan, Ustadz? Tiap bulan saya gaji, saya ambil rubu usyur itu 1/25 ya. Rubu usyur itu 1/25 kalau nggak salah. Saya dapat 10 juta tiap bulannya, maka saya keluarkan tiap bulan 250.000. Gimana? Nah, 250.000 itu kalau memang Anda meyakini atau Anda mengira bahwa akhir tahun nanti Anda wajib mengeluarkan zakat karena uang Anda melebihi nisab di rekening yang diem ya, bukan yang dipakai, maka itu menjadi zakat muqaddam. Zakat yang dikeluarkan dahulu sebelum waktunya. Karena boleh kita mau mengeluarkan zakat sebelum waktunya, tapi itu harus diniati. Niat ketika dari 10 juta diambil 250.000 tiap bulan, 250.000 disedekahkan. Tapi niat, ini zakat saya muqaddam yang belum waktunya, saya bayar dulu. Nah, ketika setahun, ya dihitung zakatnya berapa. Kalau ternyata memang pas, jika pas memang dia 100 juta uangnya itu yang wajib dizakati, maka paslah tiap bulan dia keluarkan 2,5 juta. 10 bulan sudah tiap bulan dia keluarkan 250.000 dari 10 juta. Sehingga ketika 10 bulan 2,5 juta, lebih 500.000, enggak apa-apa. Jika uangnya 100 juta. Tapi jika ternyata uangnya itu lebih dari 100 juta, ternyata dia dapat untung uangnya itu yang ada 200 juta. Ya kurangnya dikeluarin. Dia udah keluar tiap bulan 250.000, 10 bulan 2,5 juta. Ini sudah zakatnya yang 100 juta. Nah, tinggal kalau uangnya 200 juta, berarti 100 jutanya belum dizakati yang kedua. Keluarkan lagi 2,5 juta. Maka orang yang mengeluarkan zakat setiap bulan dari gaji yang dia terima, itu bisa dimasukkan zakat yang dikeluarkan belum waktunya. Loh, kalau ternyata uang itu kena pakai, Ustadz, yang ada di rekening hanya sekian juta, setelah 1 tahun itu tersisa hanya 40 juta umpamanya, berarti dia mengeluarkan zakatnya lebih, gitu. Lebih. Kalau tiap bulan dia keluarkan dari 10 itu 250.000, berarti 1 tahun itu dia keluarkan 2,5 juta ditambah 500.000 2 bulan, berarti 3 juta lebih, enggak ada masalah. Kalau lebih enggak apa-apa, jadi sedekah. Kalau kurang ya harus ditambah. Ya, untuk zakat profesi itu sendiri enggak wajib. Enggak wajib di mazhab Imam Syafi'i. Seperti hanya kita nanam kebun mangga, kebun durian, kita panen, kita jual, kita untung besar, enggak wajib zakat itu.
Tidak wajib zakat. Kalau kita bicara tentang kewajiban zakat, lain bicara tentang sedekah, ya. Nah, ini mudah-mudahan dipahami.